Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar ibu nifas. Apa aja sih kebutuhan dasar ibu masa nifas? Yang pertama ada nutrisi dan cairan. Kebutuhan gizi pada masa nifas, terutama bila menyusui meningkat 25%. Ibu yang berada dalam masa nifas dan menyusui membutuhkan kalori yang sama dengan wanita dewasa, ditambah dengan 700 kalori pada 6 bulan pertama untuk memberikan ASI eksklusif dan 500 kalori pada bulan ke-7 dan selanjutnya. Dianjurkan untuk minum setiap kali menyusui dan menjaga kebutuhan hidrasi sedikitnya 3 liter setiap hari. Tablet besi masih tetap diminum untuk mencegah anemia mineral sampai 40 hari postpartum. Vitamin A yang mengandung 200.000 IU dianjurkan untuk mempercepat penyembuhan pasca salin dan mentransfernya ke bayi melalui ASI. Berikut petunjuk untuk mengolah makanan sehat, yaitu pilih sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan segar. Cuci tangan sampai bersih sebelum dan sudah mengolah makanan. Cuci bahan makanan sampai bersih lalu potong-potong. Masak sayuran sampai layu. Olah makanan sampai matang. Hindari pemakaian zat pewarna atau pengawet. Jangan memakai minyak yang sudah berkali-kali dipotong. Kemudian yang kedua ada ambulasi. Pada persalinan normal, ibu diperbolehkan untuk kamar bayi dengan di bangku 1 atau 2 jam setelah melahirkan. Namun, sebelumnya ibu diminta untuk latihan menarik nafas yang dalam serta latihan tungkai sederhana dengan cara mengayunkan tungkainya di tepi tempat tidur. Mobilisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan gerakan miring ke kanan dan ke kiri di atas tempat tidur. Mobilisasi ini tidak mutlak bervariasi tergantung pada ada tidaknya komplikasi persalinan, nifas dan status kesehatan ibu. Mobilisasi ini bermanfaat untuk melancarkan pengeluaran lokea, mengurangi infeksi puerperium, ibu merasa lebih sehat dan kuat, mempercepat involusi alat kandungan, fungsi usus, sirkulasi, paru-paru, dan perkemihan lebih baik, meningkatkan kelancaran peredaran darah sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme, memungkinkan untuk mengajarkan perawatan bayi pada ibu, mencegah trombosis pada pembuluh tungkai. Kemudian yang ketiga ada eliminasi buang air kecil dan buang air besar. Pada kala 4 persalinan, pemantauan urin dilakukan selama 2 jam setiap 15 menit sekali pada 1 jam pertama dan 30 menit sekali pada jam berikutnya. Pemantauan urin ini dilakukan untuk memastikan kandung kemih tetap kosong sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Ibu diharapkan untuk berkemih dalam 6-8 jam pertama. Pengeluaran urin masih tetap dipantau dan diharapkan setiap kali berkemih urin yang keluar minimal sekitar 150 ml. Biasanya timbul pada hari pertama sampai hari ketiga postpartum. Kebutuhan ini dapat terpenuhi bila ibu mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, cukup cairan, dan melakukan mobilisasi dengan baik dan benar. Kemudian, kebutuhan yang keempat adalah kebersihan diri dan perineum. Ibu dapat menjaga kebersihan diri dengan cara mandi minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dan alas tempat tidur serta lingkungan di mana ibu tinggal. Ibu harus tetap bersih dan wangi. Tanda-tanda infeksi yang bisa dialami ibu pada masa nifas apabila tidak melakukan perawatan vagina dengan baik, yaitu suhu tubuh pada akasila melebihi 37,5 derajat Celcius. Ibu merasa menggigil, pusing, dan mual, keputihan yang berbau, keluar cairan seperti nanah dari vagina yang disertai bau, dan ternyata perdarahan vagina yang lebih banyak dari biasanya. Kemudian, kebutuhan yang kelima ada istirahat. Kebutuhan istirahat sangat diperlukan ibu beberapa jam setelah melahirkan. Proses persalinan yang lama dan melelahkan dapat membuat ibu iritasi bahkan depresi apabila kebutuhan istirahat tidak terpenuhi. Bila ibu mengalami kesulitan untuk tidur pada malam hari atau 2 hari pertama setelah melahirkan, dapat diberikan bantuan obat tidur dengan mengonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Apabila kurang istirahat akan berpengaruh pada kurangnya produksi ASI, memperlambat involusi uterus, dan meningkatkan perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Fungsi tidur yang cukup adalah regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian, meningkatkan kekebalan tubuh kita dalam serangan penyakit, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Kemudian kebutuhan yang keenam adalah seksual. Masa nifas yang berlangsung 6 minggu atau 40 hari merupakan masa pembersihan rahim. Sama halnya seperti saat menstruasi, darah nifas mengandung trombosit, sel-sel degeneratif, sel-sel mati, dan sel-sel endometrium. Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual setelah 6 minggu persalinan. Batasan waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi dan luka bekas SD, biasanya telah sembuh dengan baik. Bila suatu persalinan dipastikan tidak ada luka atau laserasi atau robekan pada jaringan, hubungan seks bahkan telah boleh dilakukan 3-4 minggu setelah proses melahirkan. Beberapa penyebab
dispareunia atau nyeri berulang yang terus berlanjut pada alat kelamin dan terjadi sebelum, saat, atau sesudah berhubungan seks, yaitu setelah melahirkan. Ibu-ibu sering mengkonsumsi jamu tertentu. Jamu ini mengandung zat-zat yang memiliki sifat astringent yang berakibat menghambat produksi cairan pelumas pada vagina. Jaringan baru yang terbentuk karena proses penyembuhan luka gunting jalan lahir masih sensitif. Faktor psikologis yaitu kecemasan yang berlebihan. Kemudian kebutuhan yang ketujuh ada kebutuhan perawatan payudara. Perawatan payudara sebaiknya dilakukan sejak wanita hamil. Bila bayi meninggal, laktasi harus dihentikan. Ibu menyusui harus menjaga payudara untuk tetap bersih dan kering. Menggunakan berat dan pinakang payudara apabila puting susu lecet, oleskan ASI pada sekitar puting. Kebutuhan yang ke-8 adalah latihan atau senam nifas. Senam nifas sebaiknya dilakukan dalam 24 jam setelah persalinan secara teratur setiap hari. Ibu tidak perlu khawatir terhadap luka yang timbul akibat proses persalinan karena 6 jam setelah persalinan normal dan 8 jam setelah persalinan sesar, ibu sudah dianjurkan untuk melakukan mobilisasi dini. Tujuan utama mobilisasi dini adalah agar peredaran darah ibu dapat berjalan dengan baik sehingga ibu dapat melakukan senam nifas. Manfaat senam nifas antara lain memperbaiki sirkulasi darah sehingga mencegah terjadinya trombosis pada pembuluh darah terutama pembuluh tungkai, memperbaiki sikap tubuh setelah kehamilan dan persalinan dengan memulihkan, menguatkan otot-otot punggung, memperbaiki tonus otot pelvis, memperbaiki regangan otot abdomen setelah hamil dan melahirkan, meningkatkan kesadaran untuk melakukan relaksasi otot-otot dasar panggul, dan mempercepat terjadinya proses involusi organ-organ reproduksi. Kemudian yang terakhir ada rencana KB. Rencana KB setelah melahirkan sangat penting karena dapat membantu ibu untuk dapat merawat anaknya dengan baik serta mengistirahatkan alat kandungannya. Ibu dan suami dapat memilih alat kontrasepsi KB apa saja yang diinginkan. Oke, sekian penjelasan tentang kebutuhan dasar ibu nifas. Apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar ya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.